Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Nisahya Safitri, NIM A1B020067, akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah sebuah tulisan atau karangan yang biasanya terdapat pada bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok ke dalam tersebut pada paragraf. Dengan kata lain, batas-batas paragraf ditandai idensi atau dimulai pada huruf kesekian dari margin kiri. Ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Yang kedua, kepaduan paragraf. Yang ketiga, kelengkapan dan ketuntasan. Yang keempat yaitu keruntutan, dan yang terakhir yaitu konsistensi. Untuk kesatuan paragraf adalah sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf tersebut hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf tersebut masih dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam paragraf tersebut hanya berfokus pada topik yang dibicarakan. Oleh karena itu, penulis harus selalu mengevaluasi kalimat-kalimat yang dibuatnya. Jika ada kalimat yang sama sekali tidak berkaitan dengan gagasan utama, kalimat tersebut harus dikeluarkan dari paragraf. Jika ternyata dalam sebuah paragraf terdapat dua gagasan utama, maka kedua gagasan utama itu harus dipisah dan dijadikan paragraf tersendiri. Contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah itu bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. Selanjutnya yaitu kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Yang pertama yaitu kata transisi. Merupakan penghubung atau konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua yaitu referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antar referensi dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut rumah adalah referensi dari kata rumah. Referensi dapat ditinjau dari segi mewujud yang menjadi acuannya. Dalam kaitan ini, referensi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu eksoforis dan endoforis. Referensi eksoforis adalah pengacuan terhadap mewujud yang terdapat di luar teks atau bahasa, seperti manusia, hewan, alam sekitar, atau suatu kegiatan. Sementara itu, referensi endoforis adalah pengacuan terhadap mewujud yang terdapat di dalam teks bahasa. Teks yang biasanya digunakan oleh pronomina, baik pronomina persona, pronomina demonstrativa, maupun pronomina komparatif. Yang ketiga yaitu substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan itu merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara menggantikan suatu unsur dengan unsur lain yang acuannya tetap sama dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lain yang lebih besar daripada kata, seperti frasa atau klausa. Misalnya kata Jepang dapat disulit
disulih dengan frasa negeri sakura atau ada yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. Keempat yaitu elipsi atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero. Unsur-unsur yang dilesapkan itu dapat berupa nomina, verba, atau klausa. Elipsis nominal merupakan pelepasan nomina, baik merupakan leksikal maupun frasal. Yang kelima yaitu kesinoniman. Berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan baik berupa kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa. Mati, meninggal, wafat, tewas, dan gugur. Jelek dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. Yang keenam yaitu antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Secara umum, antonim memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu antonim penuh dengan kejenjangan atau kebanyakan adjektiva dan beberapa verba. Yang kedua yaitu anggota tingkat pasangan menunjukkan beberapa ciri perubahan seperti kepanjangan, kecepatan, ketelitian, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk menyatakan agak atau lebih dan sangat. Anggota pasangan yang bergerak dalam pertentangan arah panjang skala memperlihatkan tingkah ciri perubahan yang relevan. Yang ketujuh yaitu kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. 42 kehiponiman dapat dikatakan disebut hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dan konstituen yang lain. Relasi makna terlihat pada hubungan antar konstituen yang memiliki makna yang khusus. Yang kedelapan adalah kemeroniman, merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh, seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Kata pohon dan batang merupakan kemeronim yang merupakan bagian dari leksem pohon. Dengan demikian, meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu atau sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Yang kesembilan yaitu perulangan atau repetisi adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Di samping itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina atau verba atau kategori kata yang lain. Selanjutnya yaitu kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Kelengkapan atau ketuntasan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dikembangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan,
yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Yang keempat yaitu keruntutan. Ada beberapa model urutan informasi seperti urutan tempat, urutan waktu, urutan khusus umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan sebab dan akibat, dan urutan tanya jawab. Tiap-tiap model itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk model urutan tempat, misalnya penyajian informasi tentang objek hendaknya disampaikan secara horizontal dari kiri ke kanan atau sebaliknya, atau secara vertikal dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Yang kelima adalah konsistensi atau sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangannya, atau dari sudut mana penulis memandang ceritanya. Sudut pandang ini dalam sebuah karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun penulis. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan penulis dalam karangan. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dengan sudut pandang ini, penulis akan terlibat dalam cerita dan seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita. Yang kedua yaitu sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Sudut pandang pengamat menempatkan yang ketiga yaitu sudut pandang pengamat, menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Yang keempat yaitu sudut pandang campuran, merupakan kombinasi antara sudut pandang orang pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini, penulis mula-mula menggunakan sudut pandang orang pertama, kemudian bertindak sebagai pengamat yang serba tahu, dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang pertama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang ada di dalam kalimat topik tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua yaitu menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus. Selanjutnya ketiga yaitu paragraf campuran atau deduktif induktif. Adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kalimat pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi pada kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Paragraf yang terakhir adalah paragraf dengan ide pokok tersebar. Adalah paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama.
Pemikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.